وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahman thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul adzim. Yang kami takdimi dan kita ikuti petuah-petuahnya, para alim ulama yang kami hormati, para sesepuh bini sepuh jamaah Masjid At-Taubah, dan hadirin jamaah subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa membersamai kita. Dia yang begitu dekat, saking dekatnya hingga sulit dikatakan karena sudah tidak ada jarak. Dia yang lebih dekat dari urat leher kita, Dia yang memberikan nafas kita, sehingga tidak ada kata, ungkapan, ekspresi yang paling sesuai kecuali semata-mata syukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia paripurna, uswatun hasanah, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tak terasa sudah berjalan kurang lebih 3 bulan sejak bulan Mei kalau nggak salah ya, apa Juli ya, saya lupa. Dan ketemu kembali karena memang saya ini khusus pekan kelima gitu. Jadi kalau ada bulan yang pekannya kelima, insya Allah saya hadir berbagi di sini. Nah, seperti biasa Bapak sekalian, saya mesti memulai sharing kita ini ya dengan disclaimer. Ini mesti selalu saya sampaikan bahwa saya di sini bukanlah seorang guru, bukanlah seorang istilahnya penyaji gitu ya, atau berceramah begitu. Tetapi kita ini sama-sama merupakan santri atau murid semesta begitu. Artinya kita sama-sama berguru, sama-sama belajar. Sama di sini poinnya, karena pada prinsipnya guru dan murid itu ya hakikatnya ya sulit untuk dibedakan sebenarnya. Karena ketika kita sedang berdiskusi, teman diskusi kita atau siapapun yang menjadi
teman kita ngobrol itu tidak lain juga guru kita, karena kita sering juga dapat insight, dapat pencerahan-pencerahan dari beliau-beliau itu. Yang kedua, juga sering saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini informasi itu sifatnya hanya dua, subjektif dan objektif. Hal-hal yang objektif itu memang dapat dibuktikan kebenarannya itu. Seperti bolak-balik saya sampaikan, merasakan rasa asin, merasakan rasa manis, sekalipun itu wilayah rasa tetapi sudah bersifat objektif. Walaupun sebenarnya dia juga subjektif. Misal begini, rasanya gula itu apa ya? Manis gitu. Apa sih manis itu? Kan sulit kita definisikan. Maka paling mungkin untuk merasakan manis gimana caranya? Dikasih gula, diicipi, ya apa rasanya? Manis. Coba jelaskan gimana rasanya manis. Nggak bisa dijelasin. Sebenarnya itu juga subjektif gitu. Karena tidak bisa dikonfirmasi. Jadi tapi masyarakat modern itu kan mintanya yang objektif. Kalau subjektif itu kayak nggak percaya. Nanti bukti ini, mesti gitu kan? Mosok sih, kan mesti gitu. Kalau tidak bisa diindra, tidak bisa diamati, tidak bisa didengar, selalu ngomongnya pujui, kan gitu kan? Mana bukti? Repot manusia ini. Nah, ayo kita pecah pikiran kita buka wawasan kita bahwa hal-hal yang subjektif itu sifatnya mendalam. Sementara yang objektif itu permukaan gitu. Artinya ada batas di mana itu tidak bisa dinalar. Karena objektivitas itu alatnya adalah pikiran, akal. Sementara subjektivitas itu tak terbatas, wilayahnya wilayah dalam merasa itu. Jadi ini penting. Yang kedua, ada istilah doktrin, ada istilah ilmiah. Ini juga riskan gitu. Seringkali kan kita begini, itu dogma, itu doktrin. Seperti gini, malaikat itu salah satunya iman kepada malaikat gitu. Gimana membuktikan malaikat itu ada? Kan ya sulit kalau kita tidak terdoktrin dulu, mengimani dulu gitu kan istilahnya. Gimana cara mengilmiahkan? Nah, jadi hal-hal yang ilmiah itu sifatnya terbatas. Tetapi karena kita ini hidup di dalam kenyataan, bukan dalam ilusi, maka pendekatan kepada manusia, Al-Quran, kitab, semuanya itu mesti menggunakan bahasa-bahasa kita. Seringkali kita terjebak dengan bahasanya, ditelan mentah-mentah begitu. Padahal di situ mengandung makna-makna mendalam yang setiap individu itu bisa berbeda-beda pengalamannya. Nah, mari kita mulai cerah pikiran. Jangan gampang menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pengalaman orang lain. Ceng, aku tadi pagi itu berangkat ke pasar, lewat sebelah sini aku ketemu dengan ini. Loh, kudune nggak gitu, Ceng. Kudune ngene loh. Kok gimana sih? Wong sing menjalani itu beliau, kok kita yang protes gitu. Ya kan? Ini ayo kita pecah pikiran ya. Jadi kita gunakan akal pikiran kita agar kita ini tercerahkan gitu. Ini poin penting. Baik. Berikutnya. Ini juga sering saya sampaikan. Ketika kita berdiskusi, ngobrol, mendengarkan kajian apapun itu, tolong sementara waktu gelas kita kosongkan dulu. Bukan dibuang, tidak, ditaruh dulu di ember di rumah itu ilmu-ilmu. Datang ke majelis itu benar-benar siap untuk mendapatkan informasi. Kalau tidak, yang terjadi adalah penolakan, seperti gelas penuh itu di sebelah kanan itu. Akhirnya kayak apa dikasih informasi, jadi tolak pasti. Alah, enggak gitu. Ya sudah, timbang gitu mending enggak usah ikut mendengarkan informasi itu. Nah, ini yang masalah. Setiap kita ketemu dengan siapapun, enggak selalu dalam kajian seperti ceramah atau apapun, kajian majelis, tidak selalu. Kita ngobrol dengan orang pun setiap saat kita kosongkan dulu gelasnya. Siapa tahu informasi yang diberikan, sekalipun dia mungkin bukan menurut kita itu siapa sih dia gitu kan, tetapi bisa jadi Allah menggunakannya untuk memberikan petunjuk kepada kita, menyelesaikan persoalan-persoalan kita gitu. Ini yang sering kita lupakan gitu. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap mengosongkan pikirannya dulu? Siap, baik.
kurang lebih setengah sampai 40 menit kita akan berdiskusi. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita bikin agreement. Nah, ini kesepakatan ya, kesepakatan. Sudah sepakat, sudah siap, berarti lanjut gitu kan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, iya, dalam sebuah firman Allah di Quran surat Az-Zariyat 20-21, Allah berfirman yang kurang lebih artinya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi ada kata-katanya, hanya orang-orang yang yakin yang akan mendapatkan insight. Kalau nggak yakin nggak bisa, kan begitu. Kemudian begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Jadi Allah memberikan kode dalam surat ini, ayat ini, bahwa di luar kita, ini berarti bumi dan seisinya, dan di dalam diri kita, kan begitu pesannya. Nah, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ya sudah, dijawab sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ini saya ajak mikir dulu ya di awal. Apa merenung, muhasabah diri dulu. Apa poinnya? Allah memberikan gambaran kebesarannya itu di luar dirinya dan juga di dalam dirinya. Ini Al-Quran gitu. Tapi itu semua hanya akan bisa didapat petunjuk itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Berarti kita disuruh Allah apa sama Allah? Memperhatikan tanda-tanda kebesarannya baik di luar diri maupun di dalam diri gitu. Baik Bapak-Bapak sekalian, lanjut dulu. Ini masih pendahuluan. Ada hadis qudsi yang mengatakan, kata Allah, aku laksana perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah, lalu aku ingin supaya aku dikenali, maka aku jadikan makhluk, maka dengan adanya ciptaanku itulah mereka mengetahuiku. Nah, kita ini kan diminta sama Allah untuk apa ternyata? Untuk mengenal Allah. Jadi Allah nyiptakan kita semua ini tujuannya untuk apa? Agar kita mengenalnya, supaya dia diketahui. Sebab kalau Allah tidak menciptakan makhluk, siapa yang mau mengenalnya? Dapat poinnya ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, dalam sebuah ayat di Al-Quran juga mengatakan, dan itu sudah sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu kan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Coba kita relitkan itu. Jadi jangan langsung dimaknai beribadah itu hanya sholat saja Bapak Ibu, puasa, rukun Islam itu. Kita kan memahaminya begitu. Semua aktivitas keseharian, setiap tarikan nafas kita bisa jadi ibadah. Kapan itu? Apabila kita benar-benar tahu tugas kita. Sebagai apa? Kalau Ilya Butun itu dimaknai lebih luas, bisa jadi bermakna abdi, hamba. Yang namanya abdi, iya Bapak, cirinya abdi itu abdi dalam itu loh ya, apa? Boleh nggak abdi dalam itu protes dengan apa yang dikehendaki oleh tuannya atau rajanya, itu boleh nggak? Nggak boleh. Tugasnya hanya ngabdi, gitu. Iya kan? Nah, maka di sisi yang lain kita juga pernah mendengarkan manusia diciptakan menjadi khalifah fil ard. Jadi khalifah fil ard itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah gitu. Sudah. Wis, mengabdi. Ada lagi yang mengatakan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat. Sebenarnya itu juga bentuk pengabdian gitu. Mari kita di awal ini diniatkan dengan sungguh-sungguh, saya hadir di sini, Allah menghadirkan aku semata-mata untuk mengabdi padanya. Gimana caranya? Memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya mulai dari fenomena Big Bang, Bapak Ibu. Nah, ini kan orang sains ya. Saya tidak masuk di wilayah fikih, wis kanutut ilmu nih, wis ono ustad-ustade sing ahli fikih. Saya di sini sekali lagi sharing dari wilayah kami selaku apa yang bergelut desain. Jadi dikaitkan dengan ayat-ayat di Al-Qur'an gitu. Nah, panjenengan mungkin pernah dengar istilah Big Bang gitu ya. Big Bang itu ledakan besar Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan mendasar sebenarnya itu, asal mula semesta ini dari mana ya? Kan begitu.
Kalau kita sudah ngomong semesta, berarti kan bumi, langit, dan seisinya yang tak terbatas ini termasuk diri kita sendiri di ayat pertama tadi. Nah, ternyata ilmuwan sudah menemukan, dan sampai saat ini yang dijadikan pijakan, disepakati oleh semua para ahli di dunia ini, alam semesta ini bermula dari sebuah titik, gitu. Titik singularitas namanya. Jadi titik yang pada saat itu belum ada waktu, belum ada ruang. Di situ hanya ada energi yang besar, yang panasnya tinggi sekali, kemudian terjadi ledakan besar. Nah, berarti kita bermula dari sebuah titik. Coba panjenengan resapi. Panjenengan ini, manusia ini bermula dari mana? Dari pertemuan sebagai bentuk kasih dan sayang bapak ibu kita, kan gitu. Mereka bertemu, kemudian bersatu dalam ikatan pernikahan yang suci, kemudian melaksanakan sebuah aktivitas ritual yang suci. Kemudian terjadilah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Itu juga sebuah titik, bapak ibu. Kalau panjenengan lihat nanti di belakang kita akan tunjukkan, itu kecil, hanya titik. Anak saya yang pertama itu mulai dari masih 1 bulan apa 2 bulan, bapak ibu, itu kita foto itu di dokternya masih titik gitu. Dan setelah itu dari titik itulah berkembang. Nah, tadi di waktu saya sholat juga saya baca ayatnya, barusan di pendahuluan saya bacakan ayatnya. Kita titik berdar, kita lihat nanti betapa kita juga mengalami fenomena Big Bang gitu. Jadi Big Bang ini dialami oleh makro, namanya makrokosmos, juga dialami oleh mikro, diri kita masing-masing ini namanya mikrokosmos. Tidak ada manusia yang tiba-tiba maujud, tiba-tiba begini, mesti melalui fenomena titik. Paham bapak ibu? Dari mana kita mulainya? Dari titik. Termasuk ketika mau menulis, mungkin nggak kita menulis tanpa melalui sebuah titik dulu? Tidak bisa. Semua tulisan ini menjadi jelas di layar ini jelas karena ngitungnya mulainya dari titik. Masya Allah. Awalnya hanya dia yang ada, kemudian bertajalli menjadi sebuah titik. Nah, titik itu yang kemudian dalam tradisi spiritual ada nyebutnya Nur Muhammad dan sebagainya itu. Dan dari situlah semuanya tercipta. Nah, ini agak sedikit spiritual. Jadi disambung-sambung ya bapak ibu. Ayo kita pahami bersama-sama, kita resapi. Big Bang bapak ibu, mulai dari berapa itu? Mulai dari 10 pangkat min 32 detik itu kayak apa bapak ibu? Kalau 1 detik itu kan gini, itu 1 detik. Kira-kira kalau 10 pangkat min 32 detik itu, waduh, gak bisa diukur. Tapi luar biasanya ilmuwan itu bisa memprediksi dan bisa menghitung itu. Pada saat itu apa yang terbentuk? Yang terbentuk namanya inflation kosmik. Jadi kosmik, energi besar terjadi, titik terjadi pada saat itu. Kemudian yang terbentuk pertama kali adalah foton. Foton itu cahaya bapak ibu, yang kita lihat sekarang ini cahaya, ini semua ini foton bapak ibu. Kita ruangan kita jadi terang, ini kan ada foton-foton. Ini yang terbentuk pertama kali. Kemudian terus sampai 4 billion years itu terbentuklah star formation planet. Kita berada kurang lebih di mana kira-kira bapak ibu? Oh, di sini ya. Kita di mana ini tempatnya ya? Nah, ini ada galaksi-galaksi ya. Mulai dari kecil terbentuklah ini planet-planet ya. Pecah-pecah kemudian menjadi galaksi, ngumpul. Jadi dari yang kecil membesar. Kemudian jadi galaksi. Kita sepertinya ada di sini nih sepertinya ya. Jadi galaksi Bima Sakti gitu ya. Di mana posisinya? Di sini kayaknya ya, galaksi Bima Sakti. Dan ternyata betapa dahsyatnya alam semesta ini. Dan semua itu bapak ibu hanya bermula dari sebuah titik. Adanya waktu dan ruang, adanya informasi setelah ledakan itu. Masya Allah. Berarti tidak salah kalau dalam Al-Quran dikatakan kita diliputi olehnya, karena sesungguhnya dia yang ada. Itu dalam spiritual. Ya, dalam kita ngaji syariat ya tidak ketemu. Kalau hanya syariat saja kita belajarnya. Tapi kalau dalam spiritual itu dulu hanya dia yang ada, yang nggak pernah tiada. Makanya kalau ada istilah begini, menurut bapak ibu benar nggak istilah begini? Sesuatu yang ada pasti bermula dari yang ada. Setuju enggak?
Pakai istilahnya Ustadz siapa? Muhyiddin, titik ngono ya, colok titik. Sesuatu yang ada pasti bermula dari yang ada. Setuju enggak? Setuju, Pak. Dulu saya enggak ada, adanya ibu saya sama bapak saya kasih sayang gitu kan. Muncul saya, ibu saya enggak ada nenek sama kakek saya, bla 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 sampai Adam terus begitu. Itu sekilas benar Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Bisa dikatakan salah. Kalau sesuatu yang ada itu pasti bermula dari yang ada, Allah Maha ada nggak? Ada. Berarti ada yang adakan Allah dong kalau gitu. Nah, yang tepat bagaimana? Sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Nah, itu baru benar. Jadi kita ini alam semesta kan awalnya tidak ada. Siapa yang mengadakan? Yang Maha ada, yang tak berawal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sesungguhnya kita itu di dalam Allah. Jangan dibayangkan di dalam itu ruang ya Bapak Ibu, kayak kita berada di dalam masjid ini, jangan. Artinya Allah meliputi semuanya termasuk diri kita. Makanya Allah itu tidak bisa dibayangkan dalam bentuk wujud, tetapi bisa dirasakan kehadirannya dalam bentuk kasih sayangnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Kemudian dalam sebuah makalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Mengapa kok di sini kok tidak disebut siapakah yang mengenal alam semesta begitu, kok enggak? Bisa enggak Bapak Ibu kita mengenal wujud alam semesta secara utuh? Bisa enggak? Kesulitan kan Bapak Ibu? Bahkan yang namanya penemuan teleskop Hubble itu, sekarang itu ada bintang yang jaraknya itu triliunan tahun cahaya. Aduh, bayangkan. Jadi cahaya datang dari bintang itu datang ke bumi, itu prosesnya butuh waktu triliunan tahun. Padahal cahaya itu mengelilingi bumi satu sekon itu bisa mengelilingi bumi puluhan bahkan ratusan kali, saking cepatnya cahaya itu. Dan bintang yang jauh itu jaraknya triliunan tahun. Aduh, nggak dibayangkan Bapak Ibu jauhnya. Artinya apa? Semesta ini tak terbatas besarnya. Artinya kalau kita mencari Tuhan itu di luar diri tentu akan kesulitan. Dan Allah juga memberi gambaran, sebaik-baik ciptaanku adalah manusia itu, si insan. Berarti untuk mengenal diri, mengenal Allah, balik ke tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah alasan mengapa kajian kita saya beri judul mengenal diri. Untuk mengenal Allah sebagai tugas kita, makhluk tadi diciptakan untuk mengenalnya, cukup dengan mengenal diri. Nah gitu. Diri ini siapa itu? Ya tentunya sudah saya sampaikan beberapa kali, diri kita itu, ini makalahnya juga ya, yang lebih dekat dari urat leher dan sebagainya. Inilah diri kita, ini bolak-balik mesti saya sampaikan. Diri kita dalam Al-Quran itu ada berapa Bapak Ibu masih ingat? Ada 3 lapis. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah jiwa atau nafs dalam Al-Quran, yang ketiga adalah ruh. Nah, kami bagi lingkaran besar yang warna merah ini. Yang merah itu ada tulisannya di pojok itu, diciptakan. Sementara yang warna merah yang atas ditiupkan. Nah, ini berbeda pemahamannya. Dicipta itu gimana? Ada manifestasi, ada perwujudan di situ. Tapi kalau ditiup, berarti meniup itu menjadi apa yang ditiupkan berarti Bapak Ibu? Bagian dari dirinya. Dalam Al-Quran tidak ada dikatakan ruh itu diciptakan, tidak ada. Walaupun sekarang ini masih ada perdebatan para ulama. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalnya diminta ditanyakan lebih condong kemana? Saya lebih condong ke ditiupkan. Dalam arti itu bukan dicipta, tapi langsung berasal dari Allah. Nah ini berarti dalam diri manusia ada yang diciptakan yang merupakan wujud makhluk. Siapa dia? Jasad kita ini, semua badan ini, jasad, hidung, semua jantung, semua ini. Dan jiwa kita, emosi kita, gitu. Jiwa itu namanya jasad halus. Kalau gambarannya nanti saya gambarkan. Kalau jasad kasar ini yang di luar ini, jiwa itu digambarkan seperti kita, seperti misalnya saya di sini Bapak Ibu, ya seperti saya ini, tetapi dalam bentuk energi, bukan dalam bentuk jasad kasar. Dipegang nggak bisa, gitu. Itu namanya jiwa. Dan semua sisi kemanusiaan itu ada di dua itu. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut orang, ada juga disebut di situ namanya manusia dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman,
Baru ketika hayat orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu baru disebut insan gitu. Artinya apa? Al-Quran membedakan, ada orang, ada manusia. Manusia itu insan. Siapakah manusia itu? Jika ketiganya utuh. Jadi orang yang kesadarannya adalah kesadaran ruh gitu. Nah ini masalah ini. Nah selama ini kita juga sering dengar kan, orang kalau sudah baik itu ngalahi malaikat katanya gitu kan. Kalau sudah buruk-buruknya manusia ngalah-ngalahi hewan gitu kan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Memang gitu kan. Karena kita dikasih akal. Akal ini bisa ke arah bagus, bisa ke arah buruk. Kalau buruk ya buruk sekali, kalau bagus sekali, ngalah-ngalahi malaikat. Akal itu dikendalikan oleh kesadaran kita, kesadaran ruh, karena disitulah ada namanya tiupan ilahi gitu kan, tiupan Tuhan langsung. Jadi sifat-sifat Allah itu ada pada ruh itu. Kalau ruhnya tidak ada, kita mati Bapak Ibu. Seperti handphone ini nyala kan karena ada baterai, ada listrik, ada pembangkit kehidupannya. Tapi kalau baterainya tidak ada, tidak dihubungkan dengan listrik, sekalipun di dalamnya itu ada program-program HP, tetap HP-nya dalam kondisi mati. Itu Bapak Ibu. Makanya tradisi spiritual itu, ruh itu ya apa sih gambarannya? Karena susah dibayangkan, macam-macam mereka mengatakan, sadari saja nafas keluar masuk. Sesungguhnya kita menyadari itu adalah ada ruh di sana. Sebenarnya bukan nafas itu ruh, bukan. Tetapi memang karena nafas itulah kita bisa hidup Bapak Ibu, iya tak? Coba gak bernafas, gak usah lama-lama, 3 menit saja Bapak Ibu tahan nafas coba. Gak bernafas, pengen tahu saya. Paling nanti kesadarannya akan turun, pingsan begitu kan ya. Allah, tapi pingsan, ketika pingsan gak sadar, nafas di alam bawah sadar, hidup lagi. Artinya susah manusia menahan nafas terus mati, itu tidak mungkin, karena pasti melalui proses pingsan dulu. Mekanismenya begitu. Kalau Allah tidak menghendaki mati, tidak akan mati. Intinya seperti itu. Baik kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kajian kita sebenarnya mengenal diri ini ya seputar ini. Jadi dengan saya nanti setiap 3 bulan itu saya akan lanjutkan gitu. Nah, untuk kali ini kita akan mendiskusikan yang bagian bawah, yaitu yang bagian yang diciptakan. Jadi diriku itu adalah ini ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menganalogikan ini kan. Sebenarnya antara robot dan manusia itu mirip. Bapak Ibu kalau tahu robot, ya mirip-mirip sih bentuknya itu kan. Ciptaan sekarang kan lagi booming Bapak Ibu, apalagi di Jepang itu, Cina itu kan sudah teknologi canggih. Robotnya ya Allah, wayu Bapak Ibu. Sing wedok itu robot, tapi robot lanang nggak ono, jarang nggak pernah nemu. Robot wedok mesti, wayu, yuk kayak perempuan asli gitu Bapak Ibu. Dan dia bisa aktivitas seperti perempuan. Dia punya kecerdasan juga Bapak Ibu. Tetapi ternyata perbedaannya bukan itu sama manusia itu. Secanggih apapun robot tidak punya kesadaran gitu. Kenapa soalnya? Karena robot tidak punya ruh. Di situ poinnya. Jadi kita ini sebenarnya bisa jadi manusia robot. Gimana? Manusia yang gampang didoktrin, gampang dibujui, ya kan? Kun ngene-ngene nurut, kun ngene-ngene nurut. Terus gimana Pak Abu? Masuk gak nurut? Bukan begitu, ya tetap nurut, tetapi melalui proses berpikir dulu, disadari dulu, gitu maksudnya. Gunakan akal pikiran kita. Karena Pak Yai yang ngomong ini nduk yo, ini, Pak Yai ngomong pasti bener ya. Akhirnya kita nggak logis. Sekarang itu fenomena kita kan begitu. Kita dungane iki wis oleh barokah wis dunga. Loh, bukan saya nggak percaya, saya juga sama tradisi itu. Cuma tetap kita gunakan akal kita. Iya ta, temen ta gitu. Kudu ono pertanyaan gitu dulu. Pasti dibujui. Sekarang ini kan zaman akhir ini, waduh, hoax itu kan banyak Bapak Ibu. Mari kita gunakan manusia lebih dari yang lain karena kita diberikan akal pikir, akal budi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Nah, di pertemuan lalu kita sudah membahas di mana jiwa bersemayam, adanya di otak. Fungsi otak inilah yang kemudian merepresentasikan jiwa. Di dalam otak itu ada bagian yang berfungsi tugasnya untuk mengendalikan emosi, perasaan. Itu wilayah-wilayah jiwa Bapak Ibu. Makanya saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, penyakitnya manusia itu kan ada 2, rumah sakitnya cuma 2. Lagak rumah sakit fisik, apa biasanya penyakitnya? Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, ya kan? Apalagi
paru-paru itu kan, itu penyakit fisik. Yang kedua rumah sakit jiwa, kan itu toh. Tidak pernah ada rumah sakit ruh, karena ruh tidak pernah sakit. Ruh itu esensi Tuhan, gimana bisa sakit? Ruh itu netral Bapak Ibu, nggak laki nggak perempuan, informasinya begitu. Nggak pernah tidur, nggak pernah haus, dia netral, menjadi penggerak hidup. Kalau Gus Muklason yang ngaran ini sang iklus urip, nah itu gambaran gitu. Itu sebenarnya ruh kita itu. Nanti di September sama beliau nanti ketemu lagi di sini insya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ayo kita mulai sadar Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini kan yang kemarin. Jadi otak itu ada di jiwa. Nanti ini monggo kalau ini saya share nanti di grup jamaah, nanti bisa dibaca, mungkin saya percepat. Nah, dan kita juga sudah sampaikan ada koneksi antara otak dengan jantung kita. Makanya dari mata turun ke hati. Nah, masalah jantung ini kan sudah kita sepakati. Kemarin hati itu maksudnya jantung, kolab, kolb. Yang tepat tuh jantung, si jantung hati. Tapi orangnya kan bingung, hati dipikir liver itu kan, si jantung. Panjenengan kalau ada apa-apa kan mesti jantungnya yang terasa tuh. Aku mangkel kan jantungnya yang deg-degan, deg-deg gitu kan. Kan nggak pernah ngerasakan otak bergetar kan? Kenapa soalnya? Karena getaran otak itu halus. Speakernya ada di sini. Sebenarnya masalahnya di sini. Orang nyebutnya di sini gitu. Ini sains loh ya, sains loh ya. Ya jangan dibantah lah, sains gitu kan. Ngomongnya sains begitu. Dan ada penelitiannya. Jadi apa yang terjadi di sini? Ini sebagai sensornya. Karena ada apa? Ada sambungannya di sini. Ada brain heart axis. Jadi antara otak sama jantung tuh ada sambungan. Di sini bisa 500 kali lebih kenceng. Nah, jadi gambaran jiwa, gambaran apa yang ada di otak jiwa kita ada di jantung kita, representasinya. Makanya kan mesti gini. Ya Allah, ya apa? Gusti nggak pernah begini kan? Begini kalau sakit kepala, kepala sakit secara fisik. Tapi masalah jiwa mesti gini. Ya Allah, kok cek ngono nih Sindo, cek nemeni sama ibu kon niku nak, kan ya? Biasa dengan gitu ya. Ya mesti gini kan Bapak Ibu. Karena yang dirasakan manusia ininya deg-degan. Padahal sebenarnya itu proses di sini. Sekali lagi, kata dalam sains itu sudah dibuktikan, jiwa itu sebenarnya adanya di sini dan dia merupakan fungsi. Baik, lanjut. Ini sudah selesai soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih gambaran gitu ya, bahwa saya sampaikan tadi jiwa itu apa tadi kita sebutnya? Badan energi, badan halus. Sementara jasad itu adalah badan kasar, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini rekaman otak Bapak Ibu. Inilah sains Bapak Ibu. Makanya kita harus melek sains, dibaca informasi. Nah, makanya ini walaupun hanya 3 bulan sekali kita informasikan. Bapak Ibu kan mesti bertanya, aku iki ya apa ya gitu kan. Melek sadar seperti ini. Ini ternyata gelombang otak kita itu kalau direkam dengan alat khusus namanya EEG, itu frekuensinya berubah-ubah Bapak Ibu. Ini gambarnya ini. Karena saya orang fisika, ini gambarnya. Ada yang seret, rapet, makin ke sini makin halus. Ini frekuensi yang paling tinggi namanya frekuensi gamma. Di bawahnya ada beta, alfa, theta, dan delta. Orang tidur itu adanya di delta Bapak Ibu. Panjenengan tadi itu loh turu itu masuk sih ketika tidur kita ingat sesuatu itu kan boten nggih. Turu blek ya kan? Karena pada saat ini apa yang terjadi di sini? Kondisi tidak terjaga, sensor indrawi semuanya dengan luar terputus. Nah, ini kita namanya deep sleep. Nah, kalau jam tangan ini yang smart watch apa namanya itu ada Bapak Ibu. Ini enggak mahal, ini saya juga beli ya, juga enggak mahal. 200.000 itu kan enggak mahal Bapak Ibu. Tapi ini bisa digunakan untuk ngecek kesehatan walaupun itu gambaran global gitu. Jadi saat tidur itu saya mesti bangun tidur, subuh-subuh bangun itu saya cek. Apa yang saya cek? Berapa lama saya tidur. Ini penting. Ya Mbak ini enggak pomba pakai. Nanti gimana takmirnya dibelikan satu-satu not jamaah. Loh, penting. Jadi di situ itu dibaca berapa lama saya tidur. Nanti kalau dihubungkan dengan handphone itu terlihat datanya Bapak Ibu. Tidur kita itu yang masuk sleep itu berapa jam. Ternyata tidur kita itu berubah-ubah. Yang masuk ringan itu berapa jam, yang atas luar namanya REM. REM itu tempat di mana kita mimpi. Nah, lek kakean masalah, itu biasa mimpi ini macam-macam.
Tidurnya nggak nyenyak katanya, maksudnya gampang terjaga. Itu wilayah yang paling atas. Tapi kalau deep itu paling dalam, betul-betul lelap. Biasanya nggak mimpi opo-opo gitu. Nah, disitulah sebenarnya wilayah ruh yang total. Jadi ruh itu wilayahnya kosong, sekosong-kosongnya, nggak ada apa-apa. Jadi mesin kono muncul gambari wong, gambari opo, itu belum masuk ke wilayah itu. Ya. Nah, tidur yang diinginkan yang mana Bapak Ibu sebenarnya? Deep sleep. Karena pada saat deep sleep inilah tidur nyenyak tanpa mimpi, dan disinilah proses perbaikan tubuh. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau uripe enjoy, kesadarannya sudah benar-benar kesadaran ruhani yang dipakai Bapak Ibu, uripe iku tenang, seperti orang tidur tapi terjaga. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, orang yang deep sleep frekuensi otaknya karena nggak nuruti pikiran, segara ruwet itu nggak pikiran sih Bapak Ibu. Dia opo iki rek, mau tidur sih pikiran, kok meneh yo opo yo ngene-ngene, akhirnya tertidur, akhirnya rem tidurnya. Yang muncul itu mimpi, di situ macam-macam, si mimpi apalah, itu rem namanya Bapak Ibu. Ini sains loh Bapak Ibu, dan ini kenyataan. Nah, manusia itu setiap saat begini, bisa nggak Pak Abu kita dalam kondisi terjaga begini, tetapi kesadaran otaknya itu dalam kesadaran delta? Bisa. Kapan harusnya bisa dilakukan ini? Pada saat kita sholat. Harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi orang yang sholat khusyuk itu kalau pada saat sholat pas khusyuk itu kalau dihubungkan dengan alat namanya EEG, itu frekuensi otaknya itu di posisi kalau nggak delta ya theta, minimal theta, khusyuk, tenang. Mulai pikirannya kemana-mana ngono kus kayak wong turu ya rem, jaga itu, gitu Bapak Ibu. Yang kedua meditasi. Lah meditasi kula agama Buddha ya Pak Bu, Hindu halo. Meditasi itu kan sebenarnya latihan kondisi tenang, pikiran terkondisi, fokus, masuk ke dalam Bapak Ibu, dek gitu. Tenang gitu. Orang-orang yang meditatif hidupnya itu relatif tenang, enjoy, gak sumpek. Sumpek itu karena nuruti pikiran, nuruti kesadaran luar ini loh. Ini kan ruwet ini, mata saya ini ruwet. Kenapa? Karena yang dilihat banyak. Otak kita bekerja, ketika kita melihat, mendengarkan, indrawi berjalan, otak otomatis bekerja, pikiran otomatis gerak. Gimana caranya Pak Abu? Cek mandek, tutup semuanya. Coba, nggak percaya tutup mata, telinga juga ditutup, tenang dengan. Makanya orang-orang tuh kalau mumet itu kamu sih meneng. Itu refleks diri. Kenapa? Karena dia minta untuk tenang. Si jiwa itu, si ruh itu minta begitu. Tapi kita nggak nyadari. Mestinya kalau kita sumpah, ojo tambah mumet Bapak Ibu, tambah curhat. Sik nyaku curhat sik yo nyayo, tambah mumet jenengan. Kenapa? Ketika kita curhat, otak kita nggak diam. Akhirnya mendengarkan informasi dari orang lain kan. Gini. Mestinya gimana Pak? Meditatif langsung. Ketika sumpah ada masalah, diam. Nah, nanti di situ akan tenang Bapak Ibu, tenang gitu. Lali, tunggu Ibu. Nanti next di pertemuan berikutnya saya akan menceritakan gambaran tentang kesadaran ya, biar mengenal dirinya biar lebih masuk ya. Tapi sekarang saya tuntaskan dulu. Angel lagi bikin PPT soalnya, lagi selesai ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah badan dan jiwa itu diciptakan terpisah? Nah, ini untuk menjawab. Paham reinkarnasi menyatakan jiwa itu ada dulu sebelum jasad. Panjenengan kalau tradisi agama lain, kita tidak bermaksud untuk menyalahkan ya Ibu ya, tetapi ini kita karena pedoman kita Al-Qur'an, kita gandengan dengan Al-Qur'an. Kalau dalam paham reinkarnasi itu dikatakan bahwa jiwa itu diciptakan dulu sebelum jasad. Jiwa di situ. Jadi dan jiwa ini bisa pindah gitu kan, bisa turun keturunannya, dia akan terus hidup, mati nanti jiwanya keluar masuk lagi ke raga lain gitu, begitu katanya reinkarnasi. Kemudian badan manusia bersifat material dan energial sekaligus, ini informasi Al-Quran ya. Apakah benar, nah ini juga pertanyaan yang mulai kecil kita apakah benar kalau badan manusia dibuat dari tanah menjadi boneka? Nah dulu saya juga waktu ngaji pertama waktu masih TK SD itu ini penjelasannya. Terus Allah bersama malaikat membuat kita dari tanah, dikepel-kepel gitu ya, dikepel-kepel, terus diturokno, Allah bilang kun fayakun, kemudian bangunlah Nabi Adam. Masa ngono?
Dulu oke, itu namanya doktrin, dogma nggak apa-apa kan, mending paling tidak kita mengatakan Allah Sang Maha Pencipta luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah itu hadir membangun manifestasi kehidupan alam semesta ini menggunakan hukum, namanya hukum Allah, hukum sunatullah, hukum alam Bapak Ibu. Jadi semuanya hukum alam, nggak bim salah bim. Terus gimana Pak yang benar? Nah, informasi Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu, tadi yang saya baca di ayat itu tadi, mulai dari tin, tanah yang keras, kemudian tanah yang keras awal pertama ciptaan ini kemudian melebur menjadi gembur yang disebut dengan turab. Apa maksudnya di sini? Ternyata dalam penelitian mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh manusia itu, yang kita makan Bapak Ibu, ya kita makannya makan nasi Bapak Ibu, nggak makan batu, masuk makan tanah, yuk boten. Tetapi mineral-mineral yang didapat oleh tanaman itu dari mana? Ya dari tanah. Makanya tanaman nggak bisa hidup ditempel ke dinding ini, nggak bisa, karena dia butuh mineral. Mineralnya diserap oleh si tanaman, begitu maksudnya Al-Quran itu. Mineralnya dari mana? Dari tanah. Ya udah salah. Bukan berarti manusia dikepel-kepel jadi wong-wongan boneka bikun fayakun langsung ngatet, Allah aku Adam kenalkan aku, masuk gitu. Masya Allah, nggak begitu dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Kemudian baru menjadi sulalatim mintin yang disebut dengan sari pati tanah gitu ya. Kalau bapak-bapak kita nyebutnya apa namanya? Sperma itu. Jadi keluarnya di sperma itu saripati tanah. Kemudian tanah tembikar, istilah lainnya lumpur hitam berbau dan seterusnya. Ini istilah Bapak Ibu yang disebutkan di sana. Intinya dia mengatakan bahwa kita berasal dari saripati tanah. Kita lanjutkan. Dalam sebuah ayat disebutkan As-Sajdah 79, saya baca langsung artinya. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Balik ke tadi. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari satipati air yang hina. Kalau spiritual nggak mau disebut air hina, nyebutnya air suci. Sperma itu loh Ibu. Ya, di Al-Quran disebut air hina itu kan bahasa kita, karena keluar seolah-olah begitu ya. Tapi sebenarnya air suci kalau spiritual ngomongnya, kalau para ahli sufi itu. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengarannya, penglihatannya, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi kita mulai bisa mendengar, melihat, merasakan. Kapan? Setelah ditiupkan ruh. Itu Bapak Ibu. Enggak lebih seru nih metu Bapak Ibu. Kata kita apa namanya? Dead. Iso. Masih merasakan lagi? Sudah tidak bisa lagi. Makanya kita bersyukurnya di situ. Tapi kesadaran kita jarang kita betul-betul ingin tahu siapa diri sejati yang namanya ruh itu. Ini kajiannya masuknya di spiritualitas, tasawuf Bapak Ibu. Panjenengan kalau nggak seneng tasawuf, nggak seneng spiritualitas, ya nggak akan pernah ketemu dengan kajian-kajian seputar ruh itu. Monggo, terserah panjenengan. Cukup saya juga sekedar begini saja, monggo. Tapi kalau saya pribadi tidak berhenti di situ. Syariat tetap jalan, sholatnya tepat waktu, iya tetap, sholat jamaah tetap, puasanya gak kurang. Tetapi kesadarannya sudah kita pahami sampai dalam, bahwa diri kita insan itu tidak hanya jasad dan jiwa, tetapi di dalamnya juga ada ruh. Nah itu kita mulai kenali itu Bapak Ibu. Nah kajian saya ini sains Al-Quran, tetapi sebenarnya rotok nyerempet sedikit, mohon maaf, harus saya serempetkan sedikit. Lanjut. Nah tadi waktu saya bacakan waktu sholat itu juga disampaikan di sini. Ini Al-Mu'minun 12-14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, namanya darah, di dalam perut. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Ada nggak Bapak Ibu yang akhirnya tidak jadi itu, apa namanya itu? Kalau nggak sampai lahir loh. Ada yang sampai nggak lahir kan ya Bapak Ibu ya? Nggak sampai lahir keluar keguguran Bapak Ibu ya. Nah proses di dalam tubuh mulai dari titik tadi kemudian sampai menjadi manusia utuh, dari mana dapatnya? Makanannya tadi dari ibu kan, dari apa yang ibu makan. Makanya ibu-ibu itu waduh luar biasa, sambung bener Bapak Ibu. Kondisi mental jiwanya ibu nyambung ke anak.
Ibu itu kalau sedang hamil itu bener-bener dijogo teman, makanya orang Jawa itu luar biasa. Wah niku meteng do, kayak gitu ya Pak ya, mohon maaf ya. Sing ini sing anteng, ojo nangdi-nangdi. Itu sebenarnya menjaga agar si cabang bayi itu lahir bener-bener penuh dengan lengkap. Fisiknya, jasadnya lengkap, jiwanya juga menjadi jiwa yang bagus, itu Bapak Ibu ya. Baru nanti ruh ditiupkan. Harapannya begitu Bapak Ibu. Kalau posisi hamil, ibunya stres Bapak Ibu, Masya Allah. Anaknya lahir itu ya macam-macam. Bener ya Bu ya, sering terjadi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu, ini nggak bohong Bapak Ibu, Al-Quran semuanya. Baik, kemudian daging menjadi tulang, tulang kemudian dibungkus lagi dengan daging, bla 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 bla. Maka kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain gitu. Jadilah manusia itu siap untuk lahir. Datang ke dokter, ngomong, dokter gimana dokter? Siap Bu, ini 2-3 hari lagi insya Allah akan lahir putrinya jenengan ini. Cuit, keluarlah dia. Wah, nangis pertama kali. Itu kalau nggak dipahami secara spiritualitas kita nggak akan ngerti ceritanya kenapa nangis, dan nggak dikaji kalau di fikih nggak ketemu. Fikih itu kajiannya ya kajian fikih sendiri bidangnya. Jangan asing, jangan alergi ya Bapak Ibu dengan kajian-kajian spiritual itu. Ikuti saja. Ya, insya Allah hak semuanya karena memang nyata itu semua. Baik, kita lanjutkan. Kalau digambarkan begini Bapak Ibu, kira-kira urutannya dari saripati tanah, air mani, rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, daging, makhluk lain yang disebut dengan kholqon akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kan gitu kan. Barokah luar biasa, barakallah telah diciptakan insan ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan. Ya kita ini, ayolah, Allah sudah susah-susah enggak ya deh sebaik-baiknya itu kan Bapak Ibu ya. Kita lahir di dunia menjadi tak berguna gitu kan, eman Bapak Ibu. Ojo nuruti pikiran. Next kita bahas Bapak Ibu. Apa maksudnya kita bahas ya. Jadi kita hidup ini kebanyakan dalam ilusi, bukan dalam kenyataan. Ya, kita kasih contoh nanti di ujung. Saya lanjutkan dulu. Kalau dilihat gambarnya gini Bapak Ibu, mulai dari tanah tin tadi terus menjadi sperma, alako dan sebagainya, belum. Nah, sampai nomor 7 ini lahirlah dia. Lahir ke dunia dia. Ya Allah. Nah, dan ternyata di dalam tubuh kita ini susunannya Bapak Ibu, 62% itu air. Dan kalau lihat dari susunan unsurnya, yang paling banyak itu oksigen dalam tubuh 65%. Nah, alat ini juga bisa ngecek itu Bapak Ibu, berapa oksigen dalam tubuh. Kalau kurang itu mesti badan nggak enak, sing kaku lah, sing apa gitu, itu otomatis Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Dan ini mineralnya dari mana semua ini Bapak Ibu? Dari alam. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini bantahan reinkarnasi. Ternyata Al-Quran menyebutkan, bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu di masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, maksud ayat ini apa? Sebelum manusia itu tidak ada apa-apa. Yo jiwa yo ka ono, yo jasad ya nggak ada. Belum bisa disebut. Baru bisa disebut kapan? Setelah terbentuk badan, dan di dalam badan itu langsung diberikan software oleh Allah yang disebut potensi jiwa tadi. Dan itu semua baru berfungsi ketika ditiupkan ruh itu. Nah, itu Ibu. Sampai di sini bisa diterima nggih Ibu nggih? Jadi paham nggih Ibu? Jadi ruh inilah yang membuat kita hidup. Setelah ruh ini masuk, jiwa bergerak Bapak Ibu. Kita bisa ngamuk, bisa nangis, bisa bahagia gitu. Badan kita bisa bergerak, bisa makan, minum, olahraga, ke pasar. Itu karena ruh itu. Nafas ini loh keluar masuk kita nikmati. Minta macam-macam. Nafas itu gak disyukuri. Ya Allah, saya ingat kembali mbak saya, Mbak Ipar Bapak Ibu, sakit kena paru-paru, itu paru-parunya tinggal 1/4. Nggak tahu apa penyebabnya, abses paru-paru Bapak Ibu. Masuk ke di ICU Bapak Ibu, kasih alat begini, aduh saya melihatnya nangis saya Bapak Ibu. Ya nangis kasihan, di satu sisi nangis terhadap diri, ya Allah, begitu nikmatnya nafas itu ya Allah. Kok betino aku ingin jaluk macam-macam ya Allah. Merintah Engkau setiap hari. Tolong Gusti, berikan aku gini, berikan, ya Allah, sampai lupa bahwa nafas ini betapa luar biasa. Mari kita banyak bersyukur, Bapak Ibu. Penting loh Bapak ini. Mbak saya sampai begini Bapak Ibu, nafasnya susah, ini dilepas ini alatnya, wassalam sudah, sampai pakai alat bantu Bapak Ibu. Akhirnya ya nggak ketolong.
Maka jaga semua pemberian Tuhan ini, baik jasad maupun jiwa kita jaga, sadari semua itu. Makan ya sekedarnya, coba banyak-banyak Bapak Ibu. Biar apa? Organnya tetap bekerja maksimal. Kalau nggak begitu kakean makanan akhirnya nggak kepake kan, tersimpan, nyantol no badan, jadi kolesterol, jadi macam-macam. Jamin badannya nggak enak, pasti nggak nyaman semua fisiknya. Ada tak orang sakit itu terus nyaman? Nggak mungkin, mesti gelisah kan? Karena fisik sama jiwa itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, satu kesatuan. Itu si diri kita itu. Tetapi si diri kita yang sejati hakikatnya adalah si ruh itu. Baik, kita lanjutkan. Baik, kapan manusia bersyahadat? Di dalam Quran surat Al-A'raf dikatakan, di sini dikatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar engkau Tuhan kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap kesaksian ini. Jadi kita sebenarnya sudah bersaksi di alam penciptaan. Allah minta sekarang ketika kita lahir tertutup dengan hijab-hijab duniawi ini untuk kembali bersaksi. Makanya diajarkan orang yang masuk Islam itu dimulai dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi. Aku yang mana? Aku yang mana? Ini dadanya, ini kepalanya. Aku, abu itu yang mana yang bersaksi? Ini yang belum kita temukan Bapak Ibu. Nggak bisa kalau tidak masuk ke spiritual. Nanti kita pelajari bertahap. Nanti ada guru-guru kita. Di sini ada banyak kajian Bapak Ibu dalam rangka, ayolah kita mulai sadar. Jangan alergi. Kedukuran rek ilmu nih kurek. Enggak dukur kok. Wong sih bisa dipahami kok. Enggak. Itu kebutuhan ruhani kita Bapak Ibu. Fikih itu untuk jasad, untuk kebutuhan jasad. Memang kalau sholat itu sesuai fikih Bapak Ibu ya, sesuai yang diajarkan Ustadz Musadat niku. Allahu Akbar, tepat memang. Saya sudah praktekkan Bapak Ibu, melakukan dengan benar sesuai fikih itu. Badan itu segar Bapak Ibu, secara fisik. Tapi jiwa bisa jadi kering. Kalau ruhani kita sandarkan kepada Allah. Sing sholat cuma fisike, pikiran nang di, nggak khusuk katanya begitu. Nah itu kita pahami. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, disinilah saya pengen mengatakan, ini target saya terakhir adalah bagaimana manusia itu setelah mati. Kan itu pertanyaannya kan, Bapak Ibu. Nah, saya gambarkan di sini. Ini ada gambar yang di atas ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini ada orang yang terbang ini ya, gambar terbang ini juga. Ini gini, Bapak Ibu. Ketika kita mati, saya katakan tadi, yang lepas itu adalah nyawa. Nyawa itu apa? Jiwa yang bersama dengan ruhnya. Jadi ruhnya tetap ikut mengikuti nyawa, mengikuti jiwa. Namanya nyawa gitu Bapak Ibu. Jasadnya ditinggal Bapak Ibu. Yang kita bangga-banggakan, yang kita wah aku iki, wah lah ngono tuh ibu-ibu yang paling iku ditinggal Bapak Ibu. Kalau sudah mati masuk kemana? Ke liang lahat, dimakan sama balik lagi ke tanah panjenengan itu. Dari sana dasarnya. Karena jasad manusia itu dari tanah semua. Memang kalau dilihat unsurnya. Tapi si nyawa dicabut, dialah yang akan menikmati nanti gimana nikmat ataupun apa nanti akan dia temukan. Berarti kalau gitu manusia sebenarnya mati nggak sih Bapak Ibu? Yang mati itu apa berarti? Jasadnya. Nyawanya ditarik. Dia adalah seperti energi, badan energial berpindah dimensi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan menarik memang. Mana buktinya? Dicari, dicek. Kak ketangkep pakai Bapak Ibu, pakai sensor alat-alat canggih itu. Energinya curi manusia lewis mati keluar itu. Itu bisa dibuktikan ketika orang lagi sakaratul maut Bapak Ibu. Itu ternyata pernah ada penelitian. Jadi pada saat mau dicabut nyawanya itu dihubungkan dengan alat gitu Bapak Ibu. Itu ternyata gambaran EKG-nya, energi gelombangnya itu terjadi ledakan Bapak Ibu. Duar begitu, terus setelah itu tit gitu. Ya memang gak kelihatan karena itu hanya bisa dilihat di dalam alat gitu Bapak Ibu. Jadi meledak dulu tit gitu. Nah setelah itu pindah alam namanya, pindah dimensi. Karena sudah pindah alam ya tidak bisa dideteksi dengan alat-alat di bumi Bapak Ibu.
Tapi ada, dan mereka karena dimensinya lebih tinggi dari kita, melihat kita yang nggak bisa melihat mereka. Makanya kemarin disampaikan sama Ustadz, sinten Pak kemarin waktu pengajian di Pak Vendri ini, Ustadz, Ustadz Mustafa, Habib Mustafa mengatakan orang yang hidup itu bisa berdoa untuk dirinya, bisa berdoa untuk yang meninggal. Tapi orang yang meninggal hanya bisa mendoakan yang hidup, tidak bisa mendoakan dirinya. Begitu, karena dimensinya sudah berbeda. Jadi jangan usah khawatir ditinggal mati sama orang yang dikasih sayangi, ya sudah, sedih sewajarnya saja Bapak Ibu. Aduh, aku sudah nggak bareng di bumi, kan begitu. Tapi dia melihat kita karena pada dasarnya nggak mati. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Jejak sang jiwa setelah meninggalkan jasad. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Orang yang mati suri itu malah bisa cerita loh Ibu. Pernah ya cerita ya, mati suri itu kan kayak masuk ke dimensi lain gitu ya. Ya kan, dia melihat apa saudara-saudaranya itu, bapakku lagi apa, melihat dia melihat badannya, jasadnya yang terkaku, itu melihat dia dengan dari dimensi yang berbeda gitu. Dan itu nyata, bisa dibuktikan secara sains. Ada penelitiannya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Jejak sang jiwa. Baik, lanjut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi alam orang yang sudah meninggal dengan kita itu namanya barzah. Barzah itu batas, batas halus, tapi itu kalau saya nyebutnya batas dimensi gitu, gampangannya gitu. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, kita dapat mendengarkan bisikan mereka. Ini betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad mereka salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan mereka? Jadi ternyata kita bisa mendengarkan bisikan mereka, tapi itu kejadiannya tertentu dan itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. Di mana itu? Mungkin dia berada di batas dimensinya, di barzahnya. Itu bisa kita dengarkan ya. Tapi kita ngapain sih cari-cari ya apa sih Mbah kabare sampean piye? Mungkin orang-orang yang sudah kedalaman spiritual Bapak Ibu, betul-betul sudah paham dirinya, mungkin bisa jadi dia akan mendapatkan, sering kan dapat kehadiran dalam mimpi ya kan, tahu-tahu hadir memberi pesan, ketika suntuk tahu-tahu beliau hadir. Nah, ojo dipikir nemen-nemen ya nduk yo ini dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Tidak ada maksud sekali lagi untuk apa-apa Bapak Ibu. Mari kita mulai mengenal diri lebih dahulu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita sedikit akan masuk ke namanya wilayah kesadaran. Ini kalau nanti full nanti malah lupa. Yang penting kesimpulannya Bapak Ibu bahwa diri kita ini ada 3 lapisan tadi Bapak Ibu ya. Ada jasad, ada jiwa. Ini sebagai namanya orang. Baru kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah insan gitu. Nah, harapan manusia itu apa? Harapannya kita mati, jasad hanya dijadikan tumpangan saja selama di bumi untuk melatih si jiwa. Ketika nanti sudah pada akhirnya badan ini sudah tidak bisa menampung si jiwa lagi karena sudah waktunya. Badan ini ternyata kan rusak Bapak Ibu. Lama-lama rusak, lapuk. Semua yang ada di bumi itu kan menuju lapuk. Besi bagus, berkerarat. Semuanya kan begitu, termasuk badan. Sel itu ada batasnya. Ada batasnya hidup. Nanti dia akan sudah tidak bisa diapa-apain lagi, dikasih obat sudah nggak bisa. Memang sudah waktunya si badan ini selesai tugasnya mengawal si jiwa bergerak sepanjang hidupnya di bumi, dan dia akan kembali ke hadiratnya dalam wujud energi tadi, namanya disebutnya nyawa, jiwa yang di dalamnya masih ada ruh yang mengikutinya. Dia masih hidup di sana. Jangan dikira sudah mati. Sampai hari dimana terjadinya nanti hari pembalasan perhitungan amal perbuatan kita itu. Itu kira-kira Bapak Ibu cukup ya. Pak Hamid nggak tak kasih kesempatan tanya, kok nanya tentang KSM, kok nanya masalah fisika, kok mari ngono ya. Oh, mau bertanya nggih? Nggih, monggo. Nggih, silahkan. Nggak ada anunya ini. Pripun? Langsung mau Mbah, nggih. Kodam ya. Ya, ada pertanyaan yang bagus Bapak Ibu, khodam ya.
Ya, itu kalau saya Bapak, kalau saya mungkin jawaban ini versi yang kami pahami sejauh yang saya pahami ya Bapak. Dari sudut pandang kajian ini ya Bapak. Khodam ini kan istilah sebenarnya, sama kayak ruh, kayak macam itu kan istilah. Sesungguhnya kan semua itu tidak punya nama gitu. Kita sebut khodam. Khodam itu ada orang nyebutnya adalah diri yang lain kan gitu Bapak Ibu ya. Katanya begitu, setiap orang itu kan ada yang ikuti gitu. Abu iki abu, tapi ono abu sing nemeni kan gitu kira-kira Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saya lebih kepada perspektif, karena di Al-Qur'an tidak dikenal namanya khodam, tapi mungkin lebih kepada si ruh itu Bapak, si diri sejati itu. Jadi kalau ngomong diri sejati sebenarnya si ruh itu, atau mungkin kalau dikaitkan dengan tadi si badan energi itu, si nyawa itu gitu. Ya itulah yang memberikan bisikan gitu. Khodam itu kan biasanya cirinya memberikan bisikan gitu Pak. Misalnya ada masalah, ada sesuatu, dia yang bicara kan gitu kan. Itu kan tradisi-tradisi yang kita ungkapkan. Cok macem-macem manusia itu ono khodami, kon macem-macem kon kena tulah gitu kan. Ya itu perspektif Pak, perspektif. Tapi kalau di Al-Qur'an tidak dikenal nama khodam, itu nggak disebut. Jadi Al-Qur'an nyebutnya itu tadi, ada jasad, ada jiwa, dan ada ruh. Kalau sudah keluar itu namanya nyawa. Nyawanya sudah lepas. Tidak ada nyebutnya ruhnya lepas, enggak. Nyawanya sudah lepas dari badannya. Apa nyawa tadi itu? Badan energial. Jadi ada otaknya juga, tapi otaknya energi Bapak Ibu, bukan lagi wujud materi, bukan. Enggak punya massa. Makanya dia punya rasa. Orang yang sudah meninggal itu masih punya rasa Pak. Masih punya rasa. Jadi dia punya kesedihan juga. Makanya kalau lihat, aduh anak-anakku, cucu-cucuku kok belakeran nggak jelas gini, sedih, nangis juga. Tetapi dalam bentuk energi, bukan dalam bentuk jasad hidup seperti kita. Itu nggih Pak? Mohon maaf nggih, mungkin saya tidak, perspektif saya takut salah karena itu wilayahnya mungkin istilah ya yang dipakai pada tradisi tertentu. Tapi kalau kami di Al-Qur'an itu begitu saja, simple. Nggih Bapak nggih. Jadi ketika panjenengan nanti ngapunten sudah saatnya, fisiknya sudah tidak mampu untuk menahan sang nyawa, nyawanya lepas. Nah, jiwa rekaman sepanjang hidup ada di dalam jiwa itu, nanti Bapak Ibu nggak bisa dilupakan. Itulah nanti istilahnya kalau dalam Al-Qur'an itu dimintai pertanggungjawaban, ada pengadilan akhirat dan sebagainya gitu. Ada lagi? Satu lagi Ibu mungkin? Bu Eko mau tanya? Kayaknya keuntup-untupan ya, tanya enggak ya gitu kan. Sampun? Sudah cukup saya kira Bapak Ibu. Ya kalau ini bagus, manfaat untuk panjenengan ya monggo gitu. Kalaupun tidak, nggih lupakan mawon kan gitu. Namanya saya sharing, hanya berbagi ilmu dari sudut pandang sains dan sudut pandang Al-Qur'an kita padukan juga dengan spiritualitas ya, dari sisi tauhidnya. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran kita di setiap tarikan nafas, ya Allah, Engkau selalu bersamaku. Di ujung kajian saya akan menyampaikan sebuah makalah yang mengatakan qalbun mu'min baitullah, kata Allah. Qalbun mu'min baitullah. Di dalam hati orang mukmin itulah rumahku. Dan di sisi yang lain Allah Maha Pencemburu. Allah tidak suka diduakan, apalagi ditigrakan, diempatkan, dilimahkan, diseribukan. Tidak mau. Dia maunya hanya Dia yang ada di situ. Maka mulai saat ini sadari, yang boleh Allah dalam kolbun kita, dalam hati kita hanya Allah. Selain Allah, ketokno kabeh, anak, bojo, dunyo, lepaskan. Cukup di pikiran saja. Tidak usah masuk ke dalam hati. Biar kalau ada apa-apa Bapak Ibu, kita tidak stres. Stres itu karena melekat, salah memasukkan. Di situ tempatnya Allah. Kata Allah, nah, nggonku dinggoni gitu katanya Allah. Akhirnya ketika ada apa-apa, sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.